Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama terdiri dari Muhammad Nizar Ainur Rafiq dan Muhammad Saleh Jawari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bedah buku Muhammad Ubaidullah yang berjudul Introduction to Islamic Microfinance, Bab 1 tentang keuangan mikro dan penanggulangan kemiskinan, published by IBF Net Limit India. Untuk topik diskusinya, yang pertama yaitu produk keuangan mikro, yang kedua pengembangan usaha mikro, yang ketiga model keuangan mikro, yang keempat praktek terbaik keuangan mikro, yang kelima masalah utama keuangan mikro. Produk keuangan mikro. Pandangan umum yang dipegang oleh para pengamat program pengentasan kemiskinan di seluruh dunia adalah bahwa penyediaan produk dan layanan keuangan mikro yang tepat untuk orang miskin secara berkelanjutan membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dibutuhkan masyarakat miskin dalam hal layanan keuangan. Kebutuhan orang miskin di negara Islam tidak berbeda dengan orang miskin di masyarakat lain. Mereka membutuhkan layanan keuangan karena mereka sering dihadapkan pada peristiwa yang membutuhkan pengeluaran lebih banyak daripada yang mungkin tersedia bagi mereka. Para ahli umumnya menunjuk pada 3 kategori utama dari peristiwa tersebut: peristiwa siklus hidup, kebutuhan darurat, dan peluang investasi. Peristiwa siklus hidup mencakup kejadian sekali seumur hidup: kelahiran, pernikahan, kematian, pembangunan rumah, usia tua, atau insiden berulang, pendidikan, festival, dan waktu panen yang dihadapi setiap rumah tangga. Keadaan darurat mencakup krisis pribadi seperti sakit atau cedera, kematian anggota yang mencari nafkah atau kehilangan pekerjaan, dan pencurian, serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kelaparan. Memang orang miskin mungkin membutuhkan lebih dari sekedar kredit. Mereka membutuhkan berbagai layanan termasuk yang pertama, kredit mikro, ekuitas mikro, tabungan mikro, transfer mikro, dan asuransi mikro. Pengembangan usaha mikro. Inti dari tantangan pengentasan kemiskinan adalah menciptakan kekayaan melalui pengembangan usaha mikro. Keuangan mikro adalah masukan penting dalam proses penciptaan kekayaan ini. Usaha mikro umumnya dikelompokkan ke dalam 2 kategori: usaha mata pencarian dan usaha berkembang. Perusahaan mata pencarian kelangsungan hidup dikatakan sebagai salah satu usaha di mana pengusaha sering didorong karena keinginan alternatif yang lebih menguntungkan, sedangkan seseorang tertarik atau ditarik ke dalam usaha yang tumbuh layak dengan pertimbangan keuntungan dan menjadi pengusaha karena pilihan. Program untuk mengembangkan usaha mata pencarian memiliki tujuan utama pengurangan kemiskinan. Program-program ini berupaya untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan omset banyak usaha mata pencarian dan menambah pendapatan masyarakat miskin. Mereka memerlukan perbaikan kecil bagi banyak perusahaan, seringkali hanya memberikan kredit. Itulah sebabnya mereka kadang-kadang dicirikan sebagai minimalis. Sebaliknya, program usaha mikro yang berorientasi pada pertumbuhan memiliki pengembangan usaha sebagai tujuan langsungnya dan berupaya untuk mengangkat usaha mikro ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi secara kualitatif, menempatkan mereka di jalur pertumbuhan jangka panjang, dan berupaya menyediakan berbagai layanan yang komprehensif, termasuk kredit, pelatihan, bantuan teknis, dan penanaman keterampilan bisnis. Pembahasan selanjutnya, poin C, yaitu tentang model keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro menyediakan layanan keuangan wirausaha miskin yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Jadi pada lembaga keuangan mikro ini, lembaga tersebut menyediakan khusus di mana pinjaman atau layanan yang dikhususkan kepada wirausaha miskin. Lalu program keuangan mikro ini sangat baik, ditandai dengan pinjaman kecil, biasanya jangka pendek, penilaian pinjaman dan investasi yang sederhana dan gampang, pencairan pinjaman juga cepat,
Setelah itu, pencairan pembayaran harus tepat waktu. Selain itu juga, wirausaha miskin itu akan mendapatkan tempat dan layanan yang nyaman. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro memiliki karakteristik berbeda dengan menjadikannya komponen khusus dari sistem keuangan. Hal utama yang membedakan keuangan mikro dari sistem keuangan arus utama adalah pendekatan alternatifnya terhadap anggunan yang berasal dari konsep tanggung jawab bersama. Dalam konsep ini, individu berkumpul untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dan mengajukan permohonan pembiayaan. Anggota kelompok kecil ini dilatih tentang elemen dasar pembiayaan dan persyaratan yang harus mereka penuhi agar dapat terus memiliki akses ke pendanaan. Dana diberikan kepada individu dalam grup. Setelah disetujui oleh anggota lain dalam grup, pembayaran pembiayaan adalah tanggung jawab bersama dari semua anggota grup. Dengan kata lain, mereka beresiko. Jika salah satu default seluruh anggota menghadapi kemunduran, ini adalah mekanisme penilaian kredit yang mendasar tetapi efektif, yang dapat berarti penangguhan sementara dari program. Dan oleh karena itu, tidak ada akses ke pembiayaan untuk grup atau denda lainnya. Dalam kebanyakan kasus, program keuangan mikro disusun untuk memberikan kredit dalam jumlah kecil dan memerlukan pembayaran kembali dalam interval mingguan dan dalam periode waktu yang singkat, biasanya sebulan atau beberapa bulan. Penerima manfaat mengharapkan pembiayaan berulang secara bertahap, dan ini juga membantu mengurangi risiko gagal dalam membayar. Pembahasan selanjutnya pada buku ini yaitu poin D, praktek terbaik keuangan mikro. Jadi pada penjelasan ini akan membahas tentang bagaimana sih praktek terbaik keuangan mikro. Jadi kelompok konsultatif untuk membantu orang miskin ini adalah komunitas, nama komunitasnya adalah CGAP. Komunitas ini telah menghasilkan serangkaian prinsip utama keuangan mikro yang bersama-sama membentuk inti dari keuangan mikro atau praktek terbaik. Yang pertama adalah orang miskin membutuhkan berbagai layanan keuangan, bukan hanya pinjaman. Selain kredit, mereka menginginkan layanan tabungan, asuransi, dan transfer uang. Yang kedua, keuangan mikro adalah alat yang ampuh untuk memerangi kemiskinan. Rumah tangga miskin menggunakan layanan keuangan untuk meningkatkan pendapatan, membangun aset mereka, dan melindungi diri dari guncangan eksternal. Lalu yang ketiga, keuangan mikro berarti membangun sistem keuangan yang melayani orang miskin. Keuangan mikro akan mencapai potensi penuhnya hanya jika diintegrasikan ke dalam sistem keuangan arus utama suatu negara. Terus yang keempat, keuangan mikro dapat membayar sendiri dan harus dilakukan jika ingin menjangkau banyak orang, kecuali penyedia keuangan mikro mengenakan biaya yang cukup untuk menutupi biaya mereka. Mereka akan selalu dibatasi oleh pasokan subsidi yang langka dan tidak pasti dari pemerintah. Terus yang kelima, keuangan mikro adalah tentang membangun lembaga keuangan lokal permanen yang dapat menarik simpanan domestik, mendaur ulang menjadi pinjaman, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Yang keenam, kredit mikro mungkin tidak selalu menjadi jawaban atas permasalahan pembangunan. Jenis fasilitas pendukung lainnya mungkin bekerja lebih baik untuk orang-orang yang sangat miskin, sehingga mereka tidak menghasilkan atau sarana pembayaran kembali. Lalu selanjutnya yaitu yang ketujuh, pagu suku bunga merugikan orang-orang miskin dengan mempersulit mereka yang mendapatkan kredit. Membuat banyak pinjaman kecil lebih mahal daripada membuat beberapa pinjaman besar. Pagu suku bunga mencegah lembaga keuangan mikro menutupi biaya mereka, dan dengan demikian menghentikan pasokan kredit untuk orang miskin. Lalu yang kedelapan, tugas pemerintah adalah mengaktifkan layanan keuangan, bukan menyediakan secara langsung. Pemerintah hampir tidak pernah dapat melakukan pekerjaan pinjaman dengan baik, tetapi mereka dapat menetapkan lingkungan kebijakan yang mendukung. Terus yang kesembilan, dana donor atau dana sumbangan harus melengkapi modal swasta, bukan bersaing dengannya. Subsidi sumbangan harus berupa dukungan permulaan, sementara yang dirancang untuk membawa
lembaga ke titik di mana ia dapat memanfaatkan sumber pendanaan swasta seperti deposito. Terus yang ke-10, hambatan utama adalah kurangnya lembaga dan manajer yang kuat. Para donor atau para penyumbang harus memfokuskan dukungan mereka pada pembangunan kapasitas. Yang ke-11, yang terakhir, keuangan mikro bekerja paling baik ketika mengukur dan mengungkapkan kinerjanya. Pelaporan tidak hanya membantu pemangku kepentingan menilai biaya dan manfaat, tetapi juga meningkatkan kinerja. LKM perlu membuat laporan yang akurat dan sebanding tentang kinerja keuangan, misalnya pembayaran kembali pinjaman dan pemulihan pembiayaan, serta kinerja sosial, misalnya jumlah dan tingkat kemiskinan nasabah yang dilayani. Pembahasan selanjutnya pada buku ini yaitu poin E, masalah utama dari keuangan mikro. Keuangan mikro dan keuangan Islam memiliki banyak kesamaan. Keduanya menekankan kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Keduanya menganjurkan kewirausahaan dan berbagi resiko dan percaya bahwa orang miskin harus mengambil bagian dalam kegiatan semacam itu. Keduanya fokus pada tujuan perkembangan dan sosial. Keduanya menganjurkan inklusi keuangan. Keduanya melibatkan partisipasi masyarakat miskin. Namun demikian ada beberapa poin perbedaan antara keduanya yaitu yang pertama, pembiayaan untuk ekonomis aktif. Yang kedua, biaya pembiayaan tinggi. Yang ketiga, pendekatan khusus perempuan. Poin pertama yang membedakan antara keuangan mikro dan keuangan Islam yaitu pembiayaan untuk ekonomis aktif. Dapat dicatat bahwa keuangan mikro dan terutama kredit mikro biasanya tidak sesuai untuk mereka yang sangat miskin dan melarat. Pinjaman kepada orang miskin sebenarnya dapat membuat orang miskin semakin miskin jika mereka tidak membeli kesempatan untuk memperoleh arus kas yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Memang kata lain untuk kredit adalah hutang. Seorang yang miskin mungkin enggan untuk berhutang dan mulai usaha mikro karena risiko yang ketidakpastian arus kas. Biasanya individu tersebut mungkin tidak memiliki keterampilan kewirausahaan dan teknis yang diperlukan untuk menciptakan kekayaan. Individu yang tidak aktif secara ekonomi seperti itu akan menjadi tidak memiliki bank dan akan sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan mikro yang mencari keuntungan. Memang lebih dari layanan keuangan, individu-individu ini harus disediakan untuk kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, atau jaminan pekerjaan. Poin perbedaan yang kedua yaitu biaya pembiayaan tinggi. Sebagian besar penyedia keuangan mikro konvensional mengenakan suku bunga yang dianggap tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga bank umum. Beberapa alasan biasanya diberikan untuk pertahanan. Pertama, pengembalian investasi dalam usaha mikro sangat tinggi. Menurut standar bank dan investor lain, alasannya adalah ukuran investasi yang sangat kecil dibandingkan dengan angka pendapatan. Oleh karena itu, pengusaha dapat mampu membayar suku bunga tinggi sebagai biaya dana, selama hal tersebut lebih rendah daripada tingkat pengembalian. Dan suku bunga tersebut jauh lebih penting bagi pengusaha mikro daripada akses ketetapan waktu dan fleksibilitas. Kedua, tingkat suku bunga pada keuangan mikro dipatok relatif tinggi karena mereka memerlukan biaya administrasi yang lebih tinggi. Biaya pemantauan dan menurut definisi lebih berisiko daripada portofolio pembiayaan tradisional. Perbedaan yang ketiga yaitu pendekatan khusus perempuan. Salah satu manfaat potensial keuangan mikro dalam masyarakat muslim adalah pemberdayaan perempuan muslim. Meskipun kemampuan lembaga keuangan mikro untuk memberikan layanan keuangan kepada perempuan perdesaan dalam masyarakat yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin patut dipuji. Bekerja dengan perempuan muslim adalah masalah sensitif yang sering menimbulkan tuduhan mencampuri kode sosial. Beberapa lembaga keuangan mikro Islam berupaya untuk mengatasi hal ini melalui perubahan fokus mereka dari pemberdayaan perempuan menjadi pemberdayaan keluarga. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.